Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan menampilkan materi tentang cloning gen. Tujuan pembelajaran mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami proses cloning gen, syarat dan cloning gen di Indonesia. Prosedur proyek. Pertama, mendiskusikan materi. Kedua, menentukan materi yang akan dibahas dalam video. Ketiga, pembuatan salam dan pembukaan video dan menyusun materi yang dibahas dalam slide PPT. Yang keempat, pengeditan video agar lebih menarik. Cloning gen. Mengcloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, seperti bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Bahan dasar dari cloning gen yang pertama ada fragmen DNA, yang kedua vektor, yang keempat sel inang dan enzim restriksi endoklease, dan enzim ligase. Langkah-langkah dalam cloning gen yang pertama persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemulihan DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komplemen DNA dari sel bakteri diperlukan. Prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Yang kedua, sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Yang ketiga, ekstrak sel ini diperlakukan pemulihan untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Yang keempat, larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Langkah kedua, persiapan DNA plasmid. Pemurnian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti prepasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen dan ekstrak sel disiapkan. Protein dan RNA dihilangkan dan DNA kemudian terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Plasmid dan kromosom bakteri berbentuk sirkular, tetapi DNA selama preparasi ekstrak sel, kromosom selalu dipecah untuk menghasilkan fragmen-fragmen linear. Oleh karena itu, metode untuk memisahkan molekul melingkar dari molekul linear akan menghasilkan plasmid murni. Yang ketiga, pembentukan DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah dua contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Setelah memotong molekul DNA asing dengan enzim restriksi yang sesuai, demikian juga vektor harus dipotong dengan enzim restriksi yang sama, kemudian diligasi dengan enzim ligase. Ligase ini bergabung dengan fragmen DNA secara kovalen. Dua persyaratan harus dipenuhi agar enzim ligase dapat melakukan tugasnya. Pertama, molekul harus menjadi substrat yang benar. Kedua, gugus-gugus pada molekul yang akan digabungkan harus diposisikan dengan benar terhadap satu sama lain. Langkah keempat, transformasi. Dalam eksperimen cloning gen adalah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup, biasanya bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya, kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA dokumen itu sendiri. Cloning mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, memungkinkan sejumlah besar molekul DNA rekombinan untuk diproduksi dari bahan awal dalam jumlah terbatas. Pada awalnya, hanya beberapa nanogram DNA rekombinan yang mungkin tersedia, tetapi setiap bakteri yang mengambil plasmid kemudian membelah berkali-kali untuk menghasilkan koloni. Setiap sel yang berisi banyak salinan molekul. Beberapa mikrogram DNA rekombinan biasanya dapat dibuat dari satu koloni bakteri, menunjukkan peningkatan 1000 kali lipat dari jumlah awal jika koloni digunakan bukan sebagai sumber DNA, tetapi sebagai inokulum untuk
biakan cair, sel yang dihasilkan dapat menyediakan miligram DNA, peningkatan hasil 1 juta kali lipat. Dengan cara ini, cloning dapat menyediakan sejumlah besar DNA yang dibutuhkan untuk studi tentang struktur dan ekspresi gen. Yang kelima, seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid, misalnya sel E. coli. Biasanya sensitif terhadap efek penghambat pertumbuhan antibiotik ampicillin dan tetraxilin, namun sel T mengandung plasmid yang merupakan salah satu faktor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an, resisten terhadap antibiotik ini. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322, hanya sel E. coli yang telah mengambil plasmid mampu membentuk koloni pada media agar yang mengandung ampicillin atau tetraxilin. Non-transforman yang masih tidak menghasilkan koloni pada media selektif, karena itu transformer dan non-transformer mudah dibedakan. Syarat cloning gen: yang pertama, mampu memasuki sel inang. Kedua, bereplikasi sendiri, menghasilkan jumlah kopi yang banyak, dan mempunyai ukuran yang relatif kecil. Enzim retriksi yang digunakan harus mampu memotong DNA donor dan vektor pada situs retriksi yang sama. Enzim retriksi harus kompatibel dengan ligase DNA yang digunakan. DNA donor dan vektor harus memiliki situs retriksi yang sama agar dapat dipotong dan diligasi bersama. Vektor harus memiliki elemen yang diperlukan untuk replikasi gen di sel. Cloning gen di Indonesia. Cloning gen masih menjadi pertimbangan di banyak negara. Di Indonesia, mengizinkan cloning gen untuk membantu perkembangan pertanian, peternakan, dan bioteknologi.